Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ya, alhamdulillah hari ini kita menjadi tamu undangan dan orang pilihan dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak angkatan 10 budaya positif. Pada kesempatan ini dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah dan dua narasumber kita, yaitu Nur Hayati Siregar dan Kalsum SPD. Kiranya kehadiran kita diberkahinya dan kita menambah ilmu pengetahuan, mencas kembali semangat kita dalam membersamai anak didik kita. Yang seakidah dengan saya, salawat berikan salam kita haturkan kepada manusia pilihan. Kiranya kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bidahulu, Bapak Samuel Marpau SPD MM. Yang kami hormati kedua narasumber kami, Ibu Wikalsum SPD dan Ibu Nur Hayati Siregar SPDI, yang kami banggakan dan kami muliakan peserta kegiatan pada kesempatan pagi hari ini. Langsung saja untuk mengontrol acara kita ini, saya bacakan susunan acara. Yang pertama pendahuluan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima pemateri pertama, yang keenam pemateri kedua, yang ketujuh diskusi, dan keempat penutup. Kami mintakan kesediaan kepada Ibunda untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Kepada Ibunda kami persilakan. Hadirin mohon berdiri. SPD untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, baik itu yang masih ada maupun yang sudah tiada. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja.
Ya Allah, kami tadahkan kedua tangan kami hanya meminta kepadamu. Izinkan ya Allah, murahkanlah rezeki kami, panjangkanlah umur kami, berikanlah kesehatan kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah, berkahi dan ridhoilah acara di pagi hari ini ya Allah, dan berikan ide-ide untuk kepada kedua mentor untuk hari ini dan kepada kami semua. Izinkan ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mintakan kesediaan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bilahulu, Bapak Samuel Martaung, SPDMM, untuk menyampaikan sambutan dan arahannya. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Ibu, para wakil dan para Bapak Ibu guru, dan yang saya banggakan ini kedua narasumber pagi hari ini. Hari ini kita belajar untuk dalam rangka komunitas belajar lah saya katakan ini, komunitas belajar di SMA Negeri 1 Bilahulu itu sudah ditutup, dan mungkin ini adalah kegiatan-kegiatan yang akan terus kita kerjakan sepanjang tahun dalam kerangka meningkatkan kinerja kita sebagai guru. Jadi seorang guru yang baik itu selain dia mengajar, dia juga belajar. Terima kasih Bapak Ibu yang Bapak guru lah yang sudah senior masih mau belajar, karena hakikat seorang guru itu adalah insan yang mulia yang memang hidupnya itu berdampak bagi orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar dari rekan-rekan yang sedang pelajari pelatihan guru program selama 6 bulan, dan dari beberapa modul itu mereka harus melakukan aksi nyata di sekolah. Ini bicara hari ini tentang budaya positif ya. Kita harus berubah. Itu satu hal yang harus pasti yang saya sampaikan. Tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Mungkin kita sudah mulai 2 tahun ini belajar kurikulum merdeka. Mungkin kita bertanya, merdekanya di mana? Hari ini posisi dan profesi guru itu sesuatu yang sedang digugat, dipermasalahkan, dipersalahkan, kadang-kadang kita juga dibully dan dibenci. Jadi memang itu situasi zaman yang tidak bisa kita ubah balik lagi, karena memang seperti itu ya. Ada satu kata VUCA, saya selalu ini diingatkan kembali, memang inilah yang sedang terjadi yang kita hadapi. Apa itu VUCA? Itu singkatan dari volatilitas, uncertainty, kompleksibilitas, dan ambiguity. Nah sekarang kita ragu-ragu mengajar. Kenapa? Ragu-ragu menghukum. Kenapa? Ragu-ragu memberikan yang baik. Kenapa? Dan permasalahan siswa sekarang dengan siswa sebelum pandemi dengan pasca pandemi berbeda. Jadi semakin kompleks. Jadi tidak usah heran anak usia 11 tahun ini, saya kasih contoh saja ya, di Sumatera Barat membuli temannya, anak usia 11 tahun itu dibakar temannya hidup-hidup. Memang SD loh di Sumatera Barat. Pertanyaan kan ini miris bagi kita. Hal yang sama bisa terjadi di SMA kita. Masalah yang ada di lapangan itu nyata dan kompleks. Dulu tidak pernah saya dengar anak SD pukul temannya, itu pun jarang. Berkelahi itu pun jarang, anak SMP. Tapi semakin muda. Mungkin kita dengar lagi kasus ini ya, Vina Cirebon 8 tahun, kasusnya PTS sekarang terungkap. Itu anak usia SMA loh, 16 tahun. Itu yang terjadi di sana bisa terjadi di sini. Jadi dunia makin kompleks, makin rumit. Nah, jadi kalau ada kita guru
yang tidak memperbaharui pengetahuannya ya, mungkin kita sudah sarjana semua, sudah menguasai pedagogik, tapi kita harus tetap selalu memperbaharui keilmuan kita untuk meningkatkan bagaimana sejatinya kita sebagai seorang guru. Karena Bapak Ibu ya teman-teman, guru itu sekarang sekali lagi ditantang untuk melihat dan menyelesaikan. Di hadapan pundak kita sebetulnya tergantung harapan orang tua. Jadi seorang guru yang baik, ya seperti moto kita, Guru Handayani, pembelajaran dari nilai filosofi Ki Hajar Dewantara, ya itulah yang sekarang diharapkan dan sedang dibangun melalui pelatihan guru bergerak. Nah, mungkin teman-teman ini bukan ahlinya, tapi mereka sedang belajar. Akhir daripada pembelajaran hari ini adalah bagaimana kita bisa pertama mengetahui dulu bagaimana pendekatan untuk memperbaharui siswa. Mungkin kita selama ini asal menghukum. Guru BK bukan bagian bimbingan konseling DP, bagian penyiksaan, karena nggak ngerti konsepnya menghadapi anak-anak ini. Yang penting anak melanggar peraturan, hukum. Nah sekarang pendekatannya bagaimana? Mungkin sama. Kita wali kelas nggak tahu apa namanya mendidik anak ini. Tahunya absen jangan ada, jangan melawan guru, jangan begini, jangan begitu. Tanpa ada usaha kita mengenal anak ini secara personal. Bagaimana minatnya, bagaimana kondisi sosialnya, bagaimana perlakuan yang dia terima. Sekali lagi dunia di luar sana itu kompleks. Anak-anak korban perceraian banyak, dan itu kita hadapi di bangku-bangku kelas di ruangan. Anak yang terkena narkoba banyak. Nah Bapak Ibu teman kita yang 2 orang ini sedang belajar dan mengimbaskan kepada kita. Mereka sedang menyebarkan yang namanya virus, ya virus yang baik. Nah, karena mereka bukan pakar, tapi mereka sedang belajar membagi sesuatu yang mereka terima di dalam pendidikan guru bergerak ini. Harapan saya 2 jam kurang lebih ya, mungkin lebih sedikit nanti mereka akan berbagi, kita nanti berdiskusi banyak. Yang hasil akhir daripada pembelajaran ini adalah SMA Negeri 1 Bidahulu yang kita cintai sama-sama ini ada perubahan ke arah yang positif, learning by doing, step by step, satu langkah demi satu langkah. Ada satu yang saya bagus sekali saya dengar, satu kutipan, kita tidak bisa mengendalikan angin. You can control the wind, but you can adjust your sail. Kita tidak bisa mengatur angin, tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengatur arah perahu kita, arah layar kita, sehingga ya saya katakan sekali lagi, sekolah ini adalah sebuah perjalanan, sebuah perahu yang kita Bapak Ibu guru adalah nahkodanya, menyampaikan kepada anak-anak ini kepada tujuan hidup mereka. Kita di sana, makanya profesi guru itu mulia. Kemuliaannya di sana, kita membawa anak-anak itu mencapai keselamatan jiwanya. Kalau filosofi Ki Hajar Dewantara ya, keselamatan jiwanya apa? Dunia akhirat. Keselamatan dunianya apa? Dia merdeka, bisa nanti mandiri, dia bisa bekerja, dia bisa hidup, bisa berkontribusi di tengah-tengah masyarakat. Makanya hari ini kita belajar sama-sama. Saya yakin Bapak Ibu ini, Ibu ini udah keringat dingin, karena mereka sekali lagi sedang membagi sesuatu kepada Bapak Guru yang hebat. Ya, mereka takut mengajar gurunya. Tapi biarlah kita seperti apa ya, ada alat musik di Batak namanya nagari. Itu dari kecil sampai yang kebesarnya. Yang penentu ritmenya adalah yang paling kecil, bunga-bunganya yang paling besar. Jadi kalau istilah bahasa Batak filosofinya itu merguru tu anakna, kira-kira begitu. Belajarlah kepada yang kecil. Artinya apa? Mungkin kita yang sudah tua, kita pikir kita sudah punya pengalaman, tapi hari ini kita belajar sesuatu yang baru. Mungkin pun kita sudah punya
konsep kita sebelumnya, tapi sebelum belajar hari ini bersama dengan teman-teman ini, mari kosongkan kelas kita. Udah tahu yang mesti itu, begini, kosongkan cangkir kita supaya ada meeting ya, pertemuan kita yang punya makna ya. Saya salut, saya bangga dengan mereka karena nanti apa, di sekolah ini akan banyak lagi guru-guru yang hebat yang melahirkan karya-karya yang bagus ya, bukan hanya sekedar mengajar, tapi kita memperbaharui atau sekolah itu seperti kata Pak Rahmat ya, itu tempat menciptakan peradaban, membentuk budaya, adab ya Bu ya. Ilmu boleh tinggi tapi adabnya itu harus nomor satu. Nah, itulah dalam kerangka itulah hari ini teman-teman ini yang bersama kita 2 jam lebih kurang lebih ke depan, dan terima kasih kita difasilitasi dengan snack, mereka berkorban jiwa raga kami badan serta makasih ya Bu ya. Jangan dilihat dari makanan dan dilihatlah dari usaha mereka untuk menyenangkan hati Bapak ini selama 2 jam di sini. Ya memang pasti kita akan belajar sesuatu lah dari mereka. Keluar dari sini kita punya makasih ya Ibu. Tak perlu undang narasumber yang jauh-jauh. Ada kok tempat ini. Jadi siapa yang belajar itu akan menjadi lebih banyak ilmunya. Jadi tidak ada ruginya. Siapa yang mengajar itu jauh lebih bermakna lagi. Karena kalau dia mengajar dia 2 kali belajar. Itu pesan saya, tetap semangat. Saya juga tidak akan berpanjang kalam lagi. Ya dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak angkatan 10 di SMA Negeri 1 Bilahudu yang diselenggarakan oleh Komber yang dibawakan oleh Ibu Nur Hayati Siregar dan Umi Kalsum. Dengan ini resmi saya buka. Ya, terima kasih atas sambutan dan arahan serta motivasi pencerahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada kita semua. Ya, CGP Angkatan 10 berseri-seri, sebentar itu ya, dalam identifikasi dan strategi. Tetap semangat berkolaborasi demi membersamai anak negeri. Sampai dong. Ya, CGP Angkatan 10 diseminasi aksi nyata budaya positif, proses penciptaan kondisi perbaikan peserta didik dengan harapan terwujud disiplin positif. Hari ini hadir 2 narasumber, Umi Kalsum SPD dan Ibu Nur Hayati Siregar SPD. Kita saksikan bersama presentasi mereka, dan hari ini ada pencerahan untuk kita dan sharing bersama terkait meningkatkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kepada Ibu Umi Kalsum Lubis SPD selaku narasumber pertama, kami persilakan. Yang ditunggu-tunggu. Ya, mana tepuk tangannya Bu? Ya, terima kasih luar biasa kepada Bu Yusrani. Boleh tepuk tangan juga untuk Bu Yusrani selaku MC hari ini. Semoga semangat beliau selalu memberikan tambahan energi positif dalam diri kita, khususnya di ruangan yang sejuk ini, insya Allah ya mudah-mudahan. Saya nggak mau kalah sama Bu Yusrani, biasa dipakai pantun. Saya juga pakai pantun dong, nggak mau kalah. Jalan-jalan ke Brastagi, singgah sebentar membeli buah. Izinkan saya untuk berbagi ilmu yang bermanfaat dan juga berkah. Boleh satu lagi ya Pak? Boleh satu lagi nggak Pak Weh? Nanti lah. Ya, kita kasih ya Pak, boleh ya? Program CGP semakin kece. Menemukan pesertanya untuk kolaborasi.
Kuasa yang sampai hari ini, detik ini masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, lahir dan batin, mudah-mudahan insya Allah, sehingga kita berada di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat, dengan bahagia tentunya. Bahagia Bapak Ibu? Bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan hari ini memberi arti, seperti kata Pak Kaisar tadi, memberi makna untuk kita semua, dan tentunya nanti kegiatan kita hari ini juga full of meaning, kan begitu? Iya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pilahulu, Bapak Samuel Bartolom SPDB, yang kami hormati Ibu Yusriani SE selaku MC, juga Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah bidang Humas, kepada teman saya yang cantik luar biasa, rekan saya CGP Angkatan 10, salah satu peserta, dan juga tentunya Bapak Ibu guru hebat hari ini yang sudah membersamai kami. Terima kasih hatur yang luar biasa, terima kasih banyak yang sedalam-dalamnya juga kepada Bapak Ibu yang sangat luar biasa memberikan supportnya pada kami sehingga hari ini bisa berhadir, dan juga mudah-mudahan sampai nanti selesai juga tetap semangat dalam membersamai acara kami hari ini, acara kita hari ini. Izinkan kami, saya atas nama Mika Sumudis, kenal ya Pak Bu? Iya. Kenalkan lagi ya Pak Bu ya. Mudah-mudahan ya. Ya Pak. Mudah-mudahan ya Pak ya. Iya. Saya Mika Sumudis SPD, salah satu peserta dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Labuan Batu. Saya ingin perkenalkan, kami juga didampingi oleh pengajar praktik. Nama pengajar praktik saya itu Pak Hasan Maksum SPD, yang mungkin beberapa waktu yang lalu sudah bersama kita gitu ya di acara kita. Dan ada fasilitator juga yang mendampingi kami juga sebagai pembimbing juga, yaitu Bu Esterina Purba SPD. Beliau adalah kepala sekolah di salah satu SD di Sedang Bedagai. Iya, sebelumnya Bapak Ibu, kita hari ini akan bersama-sama gitu ya. Tentu kita ingin ada kesepakatan dulu sebelum kita memulai dan terus nanti berlanjut. Saya ingin kita berbagi, sharing. Ini juga kami bukan pandai-pandaian begitu ya Pak Bu, bukan ngasih ilmu yang baru seperti itu. Ya, hari ini kita berbicara tentang budaya positif. Tentu budaya positif ini bukan langka, bukan barang langka, tapi ini sudah menjadi populer di dalam hidup kita atau di bagian di lingkungan kita. Di sekolah kita juga sudah tentu pasti sudah melaksanakan dan menerapkan budaya positif ini. Tentu kita tidak asing untuk menerapkan budaya positif ini yang sudah juga dilakukan di sekolah, baik di kelas maupun di lingkungan sekitar kita begitu. Nah, mudah-mudahan kesepakatan kita ini adalah kesepakatan bersama, dan saya ingin kita bersama-sama menyepakatinya gitu. Supaya hari ini kita belajarnya menyenangkan, tentu dengan keseruan kita juga, dan tentunya dengan gaya Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Saya boleh meminta Bapak Ibu untuk menyepakati kesepakatan kelas kita hari ini, Bapak Ibu. Kira-kira kita dalam ruangan ini apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita kembangkan, apa yang kita inginkan sehingga nantinya pertemuan kita ini tentu mendapatkan ini kebahagiaan juga. Boleh Bapak Ibu kita sharing kira-kira kesempatan kelas kita untuk hari ini? Belajar dengan bahagia. Ya Bu, Belajar dengan bahagia. belajar dengan bahagia pasti ya, mudah-mudahan ini selalu menjadi kesepakatan dan keyakinan kita begitu ya Bapak Ibu, bahwasanya belajar itu harus tetap dengan rasa bahagia. Terima kasih Bu Devi, luar biasa. Boleh tepuk tangannya? Iya, luar
bahagia. Kira-kira hari ini kita mau ngapain ya, Bu Eka? Santai dan terarah. Belajar? Oh, santai dan sopan. Baik, santai. Ya, belajar dengan santai dan sopan ya. Nggak bisa barbar dong. Ya boleh Pak Obed. Pak Obed boleh kasih ide supaya lebih. Goyang lah, goyang, goyang. Iya. Ada fitnah goyang nggak musik kan? Oh, betul Pak. Sebelum ini kita minta explain ya Pak. Memang Pak Obed ini gayanya luar biasa ya, karena kinestetik mungkin ya Bu ya. Jadi dia suka yang bergerak-gerak, betul Bu. Bergeraknya apa namanya, penuh gaya gitu ya. Jangan kan dengar musik, dengar mikrofonnya langsung mau gerak. Pegang langsung pegang ya. Nengoknya aja juga ya Pak ya. Boleh Pak. Satu lagi Pak Obed. Belajar dengan yang bagaimana kita Pak Obed supaya ada dapat bahagianya, dapat senangnya, dapat apa lagi kira-kira ya. Nanti prosesnya kita juga saling bagaimana begitu di dalam kegiatan kita ini. Game, ada game. Ada Pak. Nanti kami berdua bersama Bu Nur Hayati nanti. Kuis namanya kuis. Iya. Jadi belajar menyenangkan gitu ya Pak ya. Ya. Oke, kita buat ya, belajar dengan menyenangkan gitu ya, supaya nggak ada susah-susah kita Pak. Kita susah gitu ya Pak, tapi Menyenangkan yang susahnya dihilangkan dulu gitu. Kalau Iya, senang terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita sudah sepakat bahwasanya pertemuan kita ini harus dengan rasa bahagia ya Pak We, santai dan sopan juga, serta mudah-mudahan ini menjadi hal yang menyenangkan buat kita semua. Boleh tepuk tangan Pak Bu untuk kesempatan kita hari ini. Terima kasih. Ya, kata Pak Obed kita joget dulu, berarti kita lanjut dulu dengan joget-joget ya. Lagi pakai baju. Ada ekspresi Pak. Tamu. Oh sorry. Bentar ya Pak. Ini main bola. Gol. Oke, boleh Pak Bu, kita berdiri dulu. Kita enjoy dulu sejenak sebelum kita masuk ke materi yang Pak Bu. Iya, berlebihan kok. Ini kayaknya udah ada pemandu gitu ya. Kita akan tawabat untuk ke depan ya sebagai pemandu. Ayo kalau ada yang gerakan tawabat itu rasanya gimana gitu. Silakan tawabat. Dengan rasa. Di depan kita boleh Bu. Bapak Ibu boleh ke depan. Makanya. Dienakin gerakannya supaya lebih apa gitu ya. Oke, kita mulai ya Pak Bu. Soalnya Hari ini
gitu ya. Lebih segar gitu ya Pak. Baik. Boleh kita lanjut ya Pak ya? Enggak pas cari. Ya. Muter-muter ya Pak. Jadi sudah kita sepakati bersama ya bagaimana kelas kita hari ini. Iya, tentu Bapak Ibu sudah mengenal ya Pak Bu siapa sosok yang luar biasa yang sangat menginspirasi pendidikan di Indonesia gitu ya. Ini iya betul Pak. Ini Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional kita. Ini selalu mengingatkan kita tentang bagaimana sebenarnya pendidikan itu, yaitu bahwasanya KHD menjelaskan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan. Mencapai keselamatan ini kunci yang utama dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu ini pemikiran ya, filosofi pemikiran KHD yang senantiasa harus kita terus tanamkan dalam diri kita gitu selaku pendidik begitu ya Bapak Ibu, sehingga kita tahu begitu bahwa anak-anak kita ini terus berkembang, lahir, berkembang, besar, berkembang itu sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman, di mana tentu kita sadar begitu ya bahwasanya anak-anak kita alamnya sudah berbeda, zamannya sudah berbeda begitu, bakatnya jelas tentu semua berbeda. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu keyakinan dalam diri kita Bapak Ibu bahwasanya filosofi KHD ini terus mengalir di dalam kita begitu ya. Oleh sebab itu pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi sekali lagi KHD selalu memberikan kita pemikiran gitu ya bahwasanya kita harus betul-betul sadar gitu bahwasanya anak-anak kita ini tentu kodrat alam dan kodrat zamannya sudah sangat jauh berbeda dengan keadaan kita hari ini gitu. Ya hari ini saya dan bersama rekan Bu Erhani Siregar SPDI akan berbagi materi begitu. Saya di sini akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tentu kita sangat populer dengan kata-kata disiplin ini, udah biasa gitu ya Pak Bu. Tapi bagaimana penerapannya di dalam diri kita? Pertama diri kita dulu ya Pak Bu ya. Kemudian kita aplikasikan, kita terapkan di dalam kelas. Bagaimana disiplinnya sebenarnya? Tentu disiplin ini mudah sepertinya begitu ya. Mudah sekali sebenarnya kita terapkan begitu. Saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu. Kira-kira makna disiplin sendiri itu seperti apa begitu Bapak Ibu? Boleh ya saya minta pendapatnya begitu ya. Iya, disiplin ini bukan barang baru begitu. Boleh Bapak Ibu kita berbagi ide, pendapat, kira-kira bagaimana yang dikatakan disiplin positif itu begitu. Silakan Bapak Ibu, saya ingin berbekanya lebih tahu gitu kayaknya. Iya, ada Bapak Ibu. Disiplin positif itu seperti apa sih di kepala Bapak Ibu gitu ya. Bu Dian boleh berbagi dengan kita. Bukan kata yang sulit sepertinya gitu ya, disiplin positif ini gitu ya. Bagaimana penerapan di dalam ya, kita berbagi pengalaman boleh lah gitu ya. Dimana tentu di kelas tidak langsung di kelas, di rumah juga sudah kita terapkan dalam di dalam rumah kita begitu ya. Disiplin positif ini yang seperti apa begitu? Boleh berbagi pengalaman? Terima kasih Pak. Silakan Bapak Sengaja luar biasa. Perlakuan yang tegas. Perlakuan yang tegas. Oh ya, boleh beri tepuk tangan
seperti hukuman. Iya. Dari Bu Intan bahwasanya ya terima kasih Bu Devi atas kehadirannya. Ya terima kasih. Ya jadi tanpa paksaan, tidak ada ini kesadaran dari diri anak gitu ya Bu Intan ya. Tidak ada paksaan ataupun hukuman gitu. Itu pemikiran dari Bu Intan. Terima kasih luar biasa. Bu Evi mungkin. Menambahi sedikit, kalau menurut saya disiplin positif itu mulai dari rumah, dengan mentaati peraturan tidak tertulis. Contoh, bangun pagi, sholat subuh, disiplin dengan mandi pagi atau buka buku sebentar atau sarapan atau berpakaian. Artinya ada peraturan tidak tertulis yang dilaksanakan sehari-hari. Iya, luar biasa. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Bu Evi, Bapak Ibu. Iya, luar biasa. Terima kasih atas ide-idenya ya dari Pak Sinaga tadi. Tegas gitu ya Pak ya. Dan sikap tegas gitu Bu Intan adalah kesadaran tidak ada paksaan maupun hukuman. Bu Evi luar biasa. Dari rumah sudah sebenarnya kita lakukan itu, sudah kita terapkan itu, mulai dari bangun pagi. Jadi sebenarnya disiplin ini sudah kita terapkan benar-benar gitu. Sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi keyakinan, nilai-nilai yang ada, nilai-nilai positif yang ada di dalam diri kita seperti itu. Iya. Jadi di sini kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu yang artinya belajar. Ya, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Jadi kita sering menghubungkan antara disiplin itu dengan peraturan, kemudian dengan bagaimana? Dengan hukuman, ya seperti yang Bu Intan tadi. Jadi kita ini budayanya sudah harus patuh begitu ya. Patuh pada peraturan, pada yang sudah ditetapkan, pada tata tertib begitu ya. Namun sebenarnya pada dasarnya disiplin itulah artinya belajar begitu ya. Bagaimana kita bisa belajar dari menggali potensi untuk kita bisa dihargai begitu. Jadi disiplin ini berasal dari dalam diri kita, dari intrinsik motivasi diri begitu. Ya. Dari Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan kalau di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin ini luar biasa ya Pak Bu. Kalau tidak ada kekuatan dari dalam diri kita, self disiplin ini, tentu ini bukan mudah kita terapkan begitu ya Pak Bu. Ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan merdeka seperti ini ya Pak Bu. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi pemerintah diri sendiri ini lebih sulit daripada pemerintah orang lain, gitu ya Pak Bu. Kira-kira gimana Pak Bu? Pemerintah diri sendiri kita mendisiplinkan diri, kayaknya lebih sulit gitu daripada mendisiplinkan orang lain, begitu ya. Sepakat ya? Iya, ini kayak pengalaman pribadi gitu ya Pak Bu. Iya, jadi betul. Jadi untuk pemerintah diri sendiri ini lebih sulit begitu ya Pak Bu. Betul. Iya, ada teori kontrol dari Dr. William Gleiser bahwasanya pernyataan beliau Anda tidak bisa
Iya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Gitu ya, Bapak Bu. Boleh sekali lagi ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Gitu ya. Jadi makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi Bapak Ibu belajar kontrol diri, menggali potensi diri kita dari dalam diri kita, gitu ya. Ini saya skip saja yang penting-penting saja, nanti bersama Hayati lagi ya Bapak Ibu. Nah itu tadi ya Bapak Ibu, jadi disiplin positif ini nantinya akan menjadi kontrol diri kita dan tentu akan melahirkan nilai-nilai keyakinan dalam diri kita, bahwasanya nanti akan bisa kita terapkan mulai dari diri sendiri dan tentunya kepada anak didik kita di dalam kelas maupun di sekolah. Nah ini ada saya lanjut dulu yang kedua, nilai kebajikan universal, nilai kebajikan universal. Iya, baik Bapak Ibu. Di sini tertera nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifat-sifat positif manusia ini sudah mengalir dalam diri kita ya Bapak Ibu. Sudah betul-betul jadi sudah lahir dari diri kita begitu ya. Jadi sifat-sifat positif inilah yang menjadi tujuan mulia kita yang ingin dicapai. Nah, Dr. William Glasser mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia ini dari Diana Gosset. Sedangkan dari William Glasser menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki sesuatu tujuan. Iya, ini nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa organisasi atau institusi yang mengaitkan nilai-nilai kebajikan ini. Yang pertama, ini kita tahu ya Bapak Ibu ya, nilai-nilai kebajikan ada di profil pelajar Pancasila, ya, ada yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini tentu penerapan dari kurikulum Merdeka ini sangat kita harus kita ini kan ke dalam diri kita dan juga anak didik kita gitu ya Bapak Ibu. Ada dari nama organisasinya IBO PYT, kemudian ada 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segala ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Selanjutnya kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan persatuan. Jadi Bapak Ibu, semua nilai-nilai kebajikan ini tentu kita sangat berharap ini bisa kita terapkan dan juga kita tuntun anak-anak didik kita supaya bisa menanamkan nilai-nilai baik dari profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai kebajikan lainnya. Ada juga dari lifelong guidelines dan life skill. Apa itu nilai-nilai kebajikannya? Yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian juga ada ini dari petunjuk hidup gitu ya Bapak Ibu. Saya skip aja yang penting-penting saja. Ini dari Building Moral Intelligence by Konforma. Kita lanjut. Ini ada dari The Virtuous Project, pelayan nilai kebajikan. Nah, ini dia yang penting. Ada standar pendidikan nasional dalam kurikulum dari kurikulum ini ya Bapak Ibu. Ada dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah
agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, yang berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulus yang diharapkan. Nah, nilai-nilai inilah Bapak Ibu yang kita sama-sama secara berkolaborasi untuk bisa kita tanamkan, kita berikan nilai-nilai kebaikan ini, nilai-nilai kebajikan ini kepada anak didik kita. Dari nilai-nilai kebajikan ini tentu tumbuhlah menjadi disiplin positif dan tentunya menjadi budaya positif nantinya. Saya lanjut ya Bapak Ibu, ini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini nanti Bapak Ibu akan dijelaskan oleh Ibu Nurhayati. Kami ada beberapa sesi ya Bapak Ibu. Saya skip ya, mohon maaf. Ya, saya lanjut ya Bapak Ibu ke materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah pernah ya mendengar keyakinan kelas ya Bapak Ibu? Belum ya? Yakin banget. Baik, ada video nanti yang sedikit saya yang kita nanti tonton ya Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas ini supaya kita sama-sama belajar gitu ya Bapak Ibu. Bisa dikasih taruh. Mak lari. Seleksi anak, seleksi anak. Salam bahagia dengan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Apakah sampai saat ini Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Namun sebelum itu kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang Siapa ini? Bu Guru, saya mau pulang. apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Mari kita ingat kembali cerita Julio tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut. Dia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada juga penghargaan yang didapatkannya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas PKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Anita Golden pada bukunya Resolution Respecting School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Jika suatu saat ada murid kelas TKB yang makan di kelas dan bercecah,
Bahkan jika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya yang nantinya berujung ke restitusi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Berikut langkah praktis yang ibu dan bapak guru bisa terapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi. Memberikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika murid belum terbiasa dengan istilah keyakinan, maka bisa diajak dulu untuk mengusulkan peraturan. Yang kedua, mencatat. Mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas besar sehingga semua bisa melihat hasil. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya, jika ada yang mengusulkan peraturan tidak memuat pembicaraan teman, maka diubah terlebih dahulu menjadi kalimat positif, menghargai yang berbicara. Yang ketiga, merumuskan keyakinan. Ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Apa nilai atau inti dari peraturan nomor 1, 6, dan 7? Bimbing murid sampai merumuskan menjadi satu keyakinan. Ketiga peraturan ini dapat disaikan menjadi satu keyakinan, yaitu hormat atau menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Peraturan nomor 2 dan 3 dapat disaikan menjadi satu keyakinan, yaitu bekerja dengan baik dan betul. Peraturan nomor 4, 5, dan 8 dapat disaikan menjadi satu keyakinan, yaitu semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Yang keempat, tinjau ulang. Guru perlu meninjau kembali butir-butir keyakinan dari semua peraturan yang sudah disaikan. Ingat bahwa sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Direkomendasikan berpisah 3-7 keyakinan yang dapat disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Dan yang kelima, membuat pernyataan keyakinan. Pastikan semua warga kelas memahami makna dari keyakinan tersebut. Guru dapat mengajak murid untuk merumuskan pernyataan keyakinan yang dapat dipahami bersama. Bagi murid-murid PAUD dan SD, guru dapat merumuskan pernyataan keyakinan yang lebih sederhana. Kemudian, tempelkan gambar yang merepresentasikan setiap keyakinan. Misalnya, keyakinan hormat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Keyakinan bekerja dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Keyakinan diterima dan dimiliki dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling membantu. Oke, Bapak Ibu bisa skip. Ini yang tadi sudah ya, boleh saya minta pendapat dari Bapak Ibu apa yang sudah didapat dari video yang sudah dilakukan tadi? Pak Wi mungkin? Ya, tadi kita bicara keyakinan kelas ya Pak. Ada. Jadi kalau saya simak dari penjelasan video tadi, berarti keyakinan kelas itu berawal dari peraturan-peraturan kelas atau intisari dari peraturan. Jadi ada beberapa peraturan bisa disahkan menjadi satu keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas itu adalah
suatu hal yang sudah tertanam atau suatu sikap sudah tertanam atau membudaya di dalam diri seorang anak, dan itu dapat dilakukan dengan sadar atau tanpa diperintah. Contoh seperti hormat. Jadi menghormati setiap orang itu sudah memang tertanam dalam dirinya suatu sikap bahwa semua teman-temannya harus dia menghormati. Tak perlu ditegur-tegur lagi, tapi karena sudah membudaya dalam dirinya, sikap itu dengan sendirinya terrefleksi. Demikian. Ya, luar biasa, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Pak Awe. Luar biasa pemaparan yang disampaikan Pak Awe, kayaknya selesai nih materinya gitu. Terima kasih Pak Awe. Ada mungkin dari pihak Ibu, bagaimana tadi pemahaman Ibu-ibu dulu, Ibu-ibu, bagaimana keyakinan kelas yang sudah dipaparkan tadi? Bu Santi mungkin? Silakan Bu Santi. Terima kasih. Yang bisa saya tangkap tentang keyakinan kelas itu sebenarnya adalah bagi siswa yang memang sudah sadar. Jadi kalau siswa yang nggak sadar nggak akan ada keyakinan itu ya. Ya, dan itu memang harus menjadi tugas kita sebagai guru untuk menanamkan nilai-nilai keyakinan kelas pada peserta didik kita. Tapi itu memang tugas yang sangat berat yang bisa kita kerjakan sebagai guru, dan mudah-mudahan bisa kita wujudkan di sekolah kita. Terima kasih. Ya, luar biasa. Berarti kepada Ibu Santi, terima kasih. Iya, sudah mewakili ya Bapak Ibu. Luar biasa dari Pak Wi tadi. Ini keyakinan ini sebenarnya sudah tertanam, sudah membudaya di dalam diri kita, dan ini tidak mudah ada Bu Santi untuk menerapkannya dan untuk menanamkannya kepada anak didik kita. Namun inilah Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sebenarnya harus kita mulai. Sudah kita mulai, dan dalam kurikulum Merdeka ini sudah diterapkan begitu ya, sudah harus diaplikasikan begitu, dan saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkannya, khususnya wali kelas begitu. Semua guru bisa Bapak Ibu, semua guru mata pelajaran bisa melakukan keyakinan kelas. Oh boleh Ibu, boleh satu lagi. Ini yang kayaknya belum mumpuni. Iya. Jadi kalau kita pelajari bersama tadi ada 5 tahapan dalam proses keyakinan kelas. Memang kalimat positif, mudah dipahami, lalu mereka menjadi terbangun kesadaran dan terinternalisasi, membumi, gue banget gitu loh. Kebersihan, gue banget. Bersungguh-sungguh belajar, gue banget. Jadi passion dia, keyakinan ini. Yang semua itu diawali dari curahan-curahan bersama di kelas. Jadi sepakati, dibuat kalimat-kalimat positif, lalu bisa dilakukan, terukur, lalu terbangun kesadaran, menjadi passion, gue banget, terinternalisasi atau membumi. Kalau itu saya rasakan itu memang tidak mudah, tapi harus kita awali. Kapan lagi kita mencobanya? Sehingga anak-anak, gue banget loh malu, gue banget loh tidak disiplin, gue banget loh tidak hormat kepada yang lain, gue banget loh ya tidak membiasakan pikiran negatif dan pikiran hati yang negatif. Jadi passion dia. Jadi dia membumi kepada perilaku dan tindakan kita. Saya rasa itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Yusriani. Iya, jadi bahasa Bu Yusriani gue banget gitu. Bagaimana nanti kita membuat diri si anak didik kita ini bisa menjadi passionnya gitu ya Bu, dan membudaya, dan itu tidak harus kita suruh lagi begitu ya Pak W ya, sudah betul-betul dari dalam diri kita, motivasi instruksi dari dalam diri anak kita. Memang tidak mudah kata Bu Santi gitu, tapi mudah-mudahan dengan pembiasaan ya, kita biasakan anak-anak didik kita berikan tentunya satu keteladanan begitu ya Bapak Ibu.
tidak lari dari itu semua kalau kita sendiri tidak menerapkannya, tidak memberikan contoh kepada anak kita, bagaimana mereka bisa gitu ya. Jadi kita mulai dari dalam diri kita tentunya. Terima kasih luar biasa Bapak Ibu atas pendapatnya dan ide-ide luar biasanya. Ya, kita lanjut. Bentar ya Bapak Ibu. Belakangnya Bu. Boleh diambil? Ada satu lagi ya? Oke ya. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Ya, jadi tadi dikatakan bahwa peraturan sama keyakinan itu beda ya Bapak Ibu ya. Mengapa kita tidak membuat peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas seperti itu kan? Kalau peraturan kelas kan tentu lebih nampak begitu ya. Nah, ada ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira keyakinan apa yang bisa kita ambil dari poin pertama ini, Bapak? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Keyakinan apa sebenarnya yang ingin diwujud dari peraturan harus pakai helm? Kenapa sih? Kenapa nggak pakai aja gitu? Kalau kita bisa ambil gitu ya, pakai helm ini supaya apa gitu? Apa nilai yang kita dapat dari menggunakan helm itu tuh? Keselamatan, keamanan, betul Bapak Ibu. Tentu kita ingin selamat dan dari kecelakaan gitu ya. Tanpa harus disuruh, tanpa harus dibuat peraturan ditulis besar-besar gitu. Mudah-mudahan kalau ini memang sudah menjadi keyakinan dalam diri kita, sudah tertanam gitu. Keselamatan dan keamanan kita tentu kita ini kan begitu, kita lakukan sendiri begitu ya kan. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Untuk keyakinan di sini apa yang ingin kita capai? Sehat. Ya betul Bapak, sehat. Ya, dengan peraturan ini tentu kita jadi sehat dengan menggunakan masker. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa nggak datang lama-lama aja gitu? Apa yang ingin kita capai nilai keyakinan di sini? Iya benar Bapak, benar Ibu, disiplin gitu ya, disiplin waktu. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan itu. Jadi lebih enak gitu ya Bapak Ibu kalau kata keyakinan gitu ya dibanding peraturan. Kalau peraturan ini kalau bahasa anak-anak kita peraturan untuk dilanggar gitu ya. Jadi supaya tidak ada kata-kata itu lagi ya Bapak Ibu, maka sama-sama ya kita ganti peraturan itu menjadi keyakinan sehingga nilai-nilai yang Bapak W tadi katakan gitu ya, yang sudah tertanam di dalam diri itu muncul begitu ya Bapak Ibu dengan sendirinya, tentu dengan pembiasaan juga gitu ya. Jadi dari peraturan kelas tadi yang sudah kita buat tadi, kemudian kita rangkum lagi, kita rumuskan lagi ke dalam keyakinan kelas, tentu akan mewujudkan lingkungan yang positif. Dan kalau ini sudah menjadi satu kebiasaan, maka budaya positif di kelas, di sekolah maupun di mana saja tentu akan terwujud Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu contoh dari bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan itu kan biasa tadi bahasanya negatif begitu ya. Nah, kita hilangkanlah kata-kata negatif ini menjadi positif begitu ya, dan menjadi kata-kata yang lebih bermakna begitu ya Bapak Ibu. Dilarang mengganggu orang lain, kita gantilah menjadi menghormati orang lain. Ada nilai menghormati di situ begitu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kita buatlah menjadi keyakinan disiplin waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, kita gantilah kata-kata yang
kasih sayang sesama, gitu ya. Dan lanjut bergantian atau menunggu orang lain, kita ganti menjadi saling menghargai. Jadi lebih mengena gitu Bapak Ibu dibanding hanya sekadar peraturan, begitu ya Bapak Ibu. Nah ini contoh praktik baik dari kelas, begitu ya. Kami buat tadi sesuai dengan video tadi ya, ada beberapa langkah-langkah tentu dari kelas kita buat semacam diskusi dulu ya Bapak Ibu. Kita buat diskusi dulu kepada anak-anak, kita berikan dulu mereka kesempatan untuk memberikan ide-ide mereka, pendapat-pendapat mereka. Kemudian lanjut kita rumuskan kembali, kita cek kembali bagaimana kata-katanya. Kalau dia kata-kata negatif, kita ganti menjadi kata-kata positif. Tadi hadir tepat waktu, kita buat menjadi disiplin waktu, seperti itu ya. Ini contohnya Bapak Ibu, disiplin waktu ya. Ini contohnya mengerjakan tugas tepat waktu dan hadir tepat waktu. Ini kata-kata peraturan kita ya Bapak Ibu. Kita buat keyakinan kelasnya disiplin waktu, tanggung jawab, saling menghargai, peduli lingkungan, kritis dan kreatif. Itu contohnya ya Bapak Ibu. Ini yang sudah kami lakukan di dalam kelas ya Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya ini nanti ada materi yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Hayati ya. Oke, kita skip aja ya Bu. Ya, Bapak Ibu, terakhir ya, itu tadi materi dari saya tentang keyakinan diri, kemudian disiplin positif, dan terakhir ini ya dari saya, kita refleksi dari kegiatan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bisa berbagi ke dalam Bapak Ibu, ilmu yang kami dapat bisa kami kami bagi dengan Bapak Ibu. Terakhir refleksi Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu mengikuti pembelajaran hari ini, saya ingin dari Bapak Ibu kira-kira refleksi hari ini, pembelajaran hari ini yang kita dapat, kira-kira siapa yang bisa menyampaikan terakhir? Iya, apa yang perasaan Bapak Ibu gimana hari ini setelah mendapatkan materi ini gitu Bapak Ibu? Dari Wita selaku BK gitu ya. Ya, terima kasih kepada Ibu. Kalau saya melihat dari pembahasan terakhir mengenai tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas, maka di pelajaran yang bermodul yang tebal ini saya lihat peraturan dari kelas dan peraturan dari sekolah itu kita menjadikan lebih bisa dibuat dengan kesadaran anak. Jadi kita membuat kesadaran anak itu akan tumbuh dalam dirinya untuk melaksanakan disiplin yang positif. Karena kan selama ini setiap ada kata peraturan, pasti peraturan itu adalah harus dipatuhi dan dilanggar dimaafkan, dilanggar lagi dimaafkan. Itulah dia peraturan. Kalau menurut saya selama ini, tapi ini belum saya jalani gitu, walaupun akan kita jalani gitu. Jadi bahasa dari peraturan disiplin positif ini kita merubah kesadaran anak yang benar-benar tumbuh untuk dia laksanakan, untuk menjadi dirinya disiplin, tidak terpaksa. Biasanya kan kesadaran anak ini kita paksa melalui gurunya. Kau harus datang ya 15 menit sebelum masuk. Apabila gini maka kena ada ancaman. Nah ini kita sekarang mulai ini kayaknya sepertinya saya melihat kita tidak membiasakan ancaman. Terima kasih. Iya, biasa. Terima kasih. Bertepuk tangan Bapak Ibu kepada ya, terima kasih atas refleksi hari ini Bapak Ibu guru hebat. Bisa ada di mana? Iya, bisa kali Pak.
biasa. Saya emang bangga dengan Pak Umi. Jadi kalau menurut saya itu harus ada keteladanan. Jadi contoh, kita mau membudayakan disiplin kepada anak-anak, harus tepat pada waktu. Padahal mengajar pun kita tidak masuk tepat waktu. Iya, Pak. Jadi jangan hanya slogan atau hanya kita pelajari teori-teori tapi prakteknya tidak ada. Kan praktek yang penting kan. Bagaimana membudayakan kepada anak itu melalui diri kita dulu, ya kan? Nah jadi saya yakin kalau kita dididik anak-anak ini berbudaya positif, pasti anak-anak akan meniru. Itu intinya. Jadi makanya diri kita dulu kita yakinkan apakah bisa kita menanamkan budaya positif ini dalam diri kita, sehingga kita alirkan atau kita keluarkan kepada. Jadi saya mengharapkan sebenarnya guru-guru semua hadir di sini, iya kan? Guru-guru hadir semua di sini untuk melihat ini. Ini pelajaran yang tidak sepele, sangat bagus ini, karena ini merupakan inti dari semua pendidikan ini. Iya. Jadi makanya saya dari tadi perhatikan, ya kan? Kenapa tidak semua masuk ke universitas? Untuk ini, untuk mendiskusikan ini. Jadi dengan sendirinya kepala sekolah menerangkan kepada guru-guru menerangkan kepada siswa-siswa cara bertingkah, sama seperti tadi yang dikatakan di situ, dijelaskan di situ, dari kelas, kemudian lebih dekatnya lagi ke lingkungan sekolah, lebih dekatnya lagi di lingkungan masyarakat, lebih dekatnya lagi lingkungan yang lebih besar lagi misalnya kabupaten, ya kan? Tertular dari diri kita yang sebenarnya. Jadi makanya saya dari tadi berpikir sayang kali lah materi ini hanya segelintir orang yang jadi harus secara serentak sebenarnya ini. Nggak boleh sebagian. Kalau sebagian nanti jadinya itu katanya mawar. Iya, itu sudah budaya negatif sudah tertanam lama di sini sekolah kita ini. Iya, makanya harus kita mulai sekarang. Sebenarnya saya berharap kalau sekolah di sini tadi. Jadi supaya mendekatkan apa ini? Karena saya mau pensiun ini kan. Nanti saya tinggalkan sekolah ini. Karena saya sedang mengusahakan diri saya sebenarnya kepada anak-anak. Jadi kalau masuk saya kepada anak dilihat, kepada laki-laki yang dimasuk. Kenapa? Kalau itu nanti apa kita? Kan gitu. Jadi dia melihat kita sebenarnya. Nah, jadi tidak perlu kita harus kita tuliskan keyakinan kelas, kita tuliskan di situ. Tapi tidak ada kita ditiru dengan bagi-bagi kita. Kita masuk, kita kasih tugas. Kayak orang guru. Ya kan? Lihatlah saya nampak di mana. Saya sebenarnya melihat guru-guru yang muda-muda sekarang ini, saya sangat prihatin melihat di kalangan muda. Malah saya nanti saya dia, ya kan? Betul tuh Pak. Saya ada kalau saya tengok. Hidup Pak Wi. Semangat Pak. Bukan hanya saya semua kita ini. Iya. Maksud saya. Itulah dasarnya makanya anak-anak ini tidak ada budaya positif. Karena tidak ada teladan yang mereka belajar di kita. Berarti bukan materi ini kan Pak? Harus diundang materi ini. Iya Pak. Jadi kita bisa Sebelum masyarakat baru. melakukan dikasih keyakinan. Iya. Jadi artinya kita ini harus apa? Harus didapat kerja. Kita materi Kerja ya. Kerja yang diinginkan. Pembelajaran baru awal. Iya. Dapat kerja. Jadi itu yang bisa saya paham. Maka kita
menjadi membudayakan diri kita dulu untuk budaya positif, keyakinan pada diri kita, sehingga ada bisa kita terapkan, diteladani oleh anak-anak kita. Jadi anak-anak kita ini tidak ada yang berkeliaran lagi, ya kan? Dikasih tugas, pergi kantor lagi, berseberang keluar masuk macam timus itu, berusaha semua apa semua rusak. Kalau hanya barang-barang itu yang rusak naskah sekolah ini masih mendingan bisa jadi. Tapi mentalnya dari rusak, tidak bisa diperbaiki. Secara lama membagusnya ini. Iya, dalam waktu 30 tahun satu generasi baru bagus ini. Terima kasih. Ya, luar biasa, Pak. Ini menjadi betul-betul kita garis bawahi besar ini sementara. Jadi Bapak Ibu, program CGP ini juga adalah salah satu tujuannya supaya kita bersama-sama, benar sekali, untuk membudayakan budaya positif ini. Gak bisa kita sendiri, gak bisa kita berdua, tentu semua begitu. Stakeholder di sekolah ini harus betul-betul bekerja sama begitu, sehingga betul kata Bu Intan tadi, ini semua harus bergerak. Kita semua memang harus bekerja sama. Kalau tidak, ini budaya positif akan selalu menjadi budaya negatif gitu ya, kalau kita tidak bersama-sama. Jadi mudah-mudahan ini menjadi perubahan baru buat kita semua. Kalau kita nggak bisa banyak, sedikit dulu. Yang ini dulu kita bisa berubah, termasuk diri saya sendiri tentunya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kita ya. Terima kasih Bapak Ibu luar biasa hari ini. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua Bapak Ibu. Iya, pembelajaran yang menyenangkan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kamu nama Ibu sesi sharing atau diskusi berapa menit? Ini waktu menunjukkan ya 5 menit. Ada 2 pertanyaan, 2 penanya atau sharing. Boleh kami buka. Oke, tangannya boleh diangkat, sharing-sharingnya Pak Naga. Pada Pak Naga kami persilakan. Nah, terima kasih Bu. Ini masalah hukuman dengan konsekuensi, ya. Maksud saya di sekolah ini kan sering terjadi ada hukuman-hukuman seperti yang terlambat, dengan belum datang pada waktunya 7.15. Kemudian Pak BK, Ibu BK dihukum, dibuat satu hukuman secara fisik. Apakah itu jalan jongkok kan gitu? Berarti itu juga hukuman. Maksud saya, bagaimana kalau konsekuensi yang kita jalankan di sekolah ini dengan pola baru, yaitu kurikulum merdeka? Karena kalau pola lama seperti itulah, ada hukuman. Nah, sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Pak Naga untuk atas pertanyaan atau pernyataan harapan besar kali disampaikan oleh Pak Naga yang cukup miris lihat keadaan ini. Bagaimana sih mempraktikkan konsekuensi ini di kurikulum merdeka ini di secara nyata di sekolah kita? Ada satu lagi pertanyaan? Atau langsung mau dijawab atau sekalian jawab? Satu-satu dulu, oke. Kepada Isabel Mumi dan Bu Nur, saatnya kita ada 4 kepala sekolah di sini. Ya, sharing, dibuatkan tim, ya, seperti itu. Mungkin konsep dulu kita bawa, baru kita sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah mohon dukungannya. Harusnya Bu Dewi juga ada di sini, ya kan? Karena kan, ya, kalau kita di sini nanti kita agak kumur-kumur gitu kan? Kalau ada apa nanti ada makan siang. Iya, oke. Kepada LMP yang bersilakan. Baik, saya coba menjawab. Terima kasih sebelumnya Pak Naga. Ini memang satu dilema ya Pak. Ya Pak Naga ya, dilema begitu. Kita mau ngasih kedisiplinan buat anak dengan lembut, ya umpan. Ya kan, mungkin kita sering berhadapan dengan anak, nanti kita tiba-tiba posisi teman gitu ya kan, agak enak, kita agak lembut.
kita sama-sama belajar tadi Bapak Ibu tentang materi ini pun sebenarnya kalau bahasanya sulit, kalau kita sendiri memang sulit begitu. Seperti Bapak bilang tadi, kalau di kurikulum merdeka ini kita mau buat bukan menjadi konsekuensi, kalau kita sendiri memang susah Pak. Makanya kenapa program ini dibuat? Ya kita mau kolaborasi, kita mau bareng-bareng supaya penanaman budaya positif ini yang hukuman-hukuman tadi semacam konsekuensi pun yang belum juga kuat begitu, kita sama-sama lupa gitu. Makanya betul kata Bapak tadi Pak Wi bilang juga harus ada di sini kepala sekolah dan pemangku-pemangku jabatan supaya kita satu persepsi, kita satu frekuensi pemahaman. Jangan lagi kita nanti ada guru yang hukum, yang lain sementara iya. Jadi kan kita ini nggak satu arah jadinya. Makanya kenapa kita buat seperti ini? Kita ingin berdiskusi bersama-sama, mengajak kita semua gitu. Karena hukuman tadi pun tidak juga menjadi solusi bagi anak-anak kita untuk kita jadikan budaya positif ini menjadi satu budaya yang kita harus tanamkan di sini gitu. Nggak juga jadi satu solusi gitu. Jadi bagaimana kita lah Bapak Ibu yang bisa menjawab kalau sama-sama berubah kita program kita supaya baru ya. Jadi pelan-pelan lah begitu ya. Jadi saya pun dari sama seperti Bunda Hayati tadi, dari diri kita gitu ya Bapak Ibu, kita lah yang mulai dulu dari diri kita, dari teman-teman sejauh kita, kemudian kita akan menularkan itu semua. Maka kami tularkan Bapak Ibu ini supaya kita satu persepsi seperti itu. Ternyata memang luar biasa satu materi tadi itu udah ngena kan? Wah, apa ini? Salah gitu. Kayak mana ya berubah ini kata-kata yang udah diucapkan tapi sudah terlakukan. Tapi yakinlah Bapak Ibu kalau memang bisa sama-sama berkolaborasi, sama-sama untuk apa yang hal lah lagi ini. Bukan hal baru yang seperti apa, kita hanya ubah saja gitu. Semua kita salah. Ubah mindset kembali. Begitu Bapak. Ya, saya ke ada yang lain? Oke, silakan. Terima kasih Ibu Umi. Saya cuma nambah sedikit penguatan kita khususnya BK. Memang kata tadi kita tidak melakukannya sendiri, apalagi BK. Sementara BK itu sudah tertanam di hati pikiran anak bahwasanya BK itu adalah hukum. Tidak bisa sendiri baru. Makanya kalau dari modul ini saya tahu sendiri gitu loh Pak Bu. Saya tahu. Tapi jujur kalau kita terapkan posisi itu ya semudah kita bayangkan Bapak Ibu. Makanya kami kualitas. Jadi intinya kita kuatkan di kesepakatan kelas. Gitu loh Ibu. Kita kuatkan di kesepakatan kelas. Kami situasi guru-guru BK yang masuk ke kelas mana ngomongnya ya Pak Bu? Berapa ini gitu loh. Cuma menangani siswa yang udah bermasalah baru dibawa ke BK gitu loh Bapak Ibu. Kami tidak bisa, betul-betul tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi kami butuh kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Khususnya yang saya bilang wali kelas. Makanya tadi saya bilang ayo Bapak Ibu kita ubah dari diri kita dulu. Nanti kalau seandainya kita udah bisa mengubah diri kita, baru kita ajar teman-teman kita. Oke, kita sepakat Ibu, Bapak untuk kita ubah. Oke, terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu Yusriani sebagai MC. Ya, terima kasih kepada dua narasumber dan peserta. Hari ini kita tercaskan kembali semangat dari keikhlasan kita. Mudah-mudahan dijaga Tuhan, semangat kita dijaganya. Ya, kita konsisten dan istiqomah sebagai ibadah dan tertanam budaya malu untuk kita tidak bisa berdisiplin dan menjadi teladan, ya, membentuk generasi peradaban mulia di masa depan. Jadi harus kita mulai. Saya siap garda terdepan. Saya kemarin saya suka belajar kepada semua orang. Ada pernyataan diri begini. Saya juga malu. Saya sebagai humas tidak bisa stay jam 7. Saya kadang-kadang jam 7, 10, 15, bahkan setengah 8 karena potong ranting. Harusnya saya harus jam 7 sampai sini. Ya kan? Saya
malu, Bu Dewi 6:30. Dulu dia double pikir, saya bisa di sana orang yang pertama datang jam 5 pagi berangkat. Maksudnya bersyukur tidak double pikir lagi, tapi di sini. Apa kata Bu Dewi? Terima kasih Bu Dewi. Disiplin itu adalah berkelanjutan. Saya berdisiplin, berarti saya nggak disiplin. Karena saya setiap pagi tidak berkelanjutan, waktunya tetap jam 7 gitu. Itu memang tidak mudah. Sama-sama kita berdoa, mohon kepada Tuhan, keluarga kita dan semuanya, semua sehat, semuanya lah, sehingga kita bisa amanah dengan tanggung jawab kita sebagai guru. Nah, jadi kita buat nanti diskusi kelompok kecil BK terutama, karena memang BK ini luar biasa, tanggung jawabnya garda terdepan itu memberi saya anak didik. Gak bisa BK sendiri, 4 orang gak bisa kalau kita semua total 800 gak bisa hanya 4 BK. Wali kelas duduk bareng, buat pernyataan kelas tadi dan sebagainya. Ada bapak kepala sekolah, ada tim apa gitu ya. Memang harus duduk bareng, gak bisa. Tapi kita tidak boleh berhenti dan tidak boleh putus asa, harus dimulai dari sekarang. Oke, kalau saya menilai kegiatan kita positif, saya terkesan kembali, memiliki energi kembali, terkontrol, keikhlasan dan terkontrolnya ibadah dan budaya malu. Terus kita berproses, semoga Tuhan membersamai kita untuk amanah atas tugas tanggung jawab kita ini. Baiklah, saya rasa itu saja. Ada pantun dari saya. Ada lagi ya? Ya, enggak hanya menambahin saja Bu. Izin sebentar Bu, dari kita melaksanakan seminar ini yang dilakukan sama Bu dengan Bu Umi, apabila ditanya Bapak, bisa lah. Kita akan meminta untuk seluruh guru yang ada di sini untuk melaksanakan ini agar capainya suatu tujuan tadi, budaya positif tadi. Karena yang budaya positif ini akan tumbuh dari kita dulu. Baru kita laksanakan. Kalau kita melaksanakan hanya orang yang berada di sini saja, nggak akan bisa. Karena saya sudah 3 kali pelatihan ke Medan tentang masalah ini, dan saya akan menerapkan sama siswa. Saya pernah serahkan itu, tapi apa? Nihil. Karena saya berbaik, mereka nggak di kurikulum Merdeka, bidang studi aja harus membuat anak tahu dia psikologi anak bagaimana, apa mau dia belajar, dikasih dia Merdeka, itulah dia. Jadi peran BK itu memang di guru bidang studi itu paling utama juga untuk anak mau belajar. Jadi ini masukan dari saya lah dan guru-guru semuanya. Ini kita kembali ulangkan seperti yang kata Pak W, tapi seluruh guru yang ada tanpa terkecuali. Karena kerjasama guru, terutama guru bidang studi itu paling penting. Wali kelas selama ini guru BK kayak kami lah, Bu Nur. Tunggu kami pantau dulu, maaf ya ibu-ibu, kalau ada sini wali. Kami pantau dulu ini apa, baru kami apain. Kenapa? Administrasi kami di BK untuk mengeluarkan anak ataupun untuk apa, ini nggak ada. Jadi itu kan minimalnya 1, 2, 3. Boleh prosesnya dari wali kelas itu. Jadi memang BK ini, apa ceritanya, di sekolah lain pun tetap sebagai penghukum. Padahal itu sudah lama, kata-kata BK itu bukan penghukum. Makanya kalau kami disuruh menghukum, kami tak mau. Silakan menghukum. Itu dia. Jadi intinya, jika ada bapak kepala sekolah tadi, saya akan bilang seperti itu. Dan bisa dikasih masukan kepada Ibu Umi sama Bu Nur, penjelasannya gimana tadi. Mereka minta diulang kembali tentang ini. Tapi seluruh guru tanpa terkecuali yang berperan kita, karena peserta didiknya tanpa terkecuali guru, jangan alasan gitu. Apa yang membuat guru itu entah diskusi ini ataupun bisa kita ambil narasumber yang memang terpercaya, kita iniin gitu. Ya, itu aja ya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kita semua. Memang kita harus mengangkat sama Bapak, ya, karena beliau orang yang pertama di sini untuk bisa mengoptimalkan segala peraturan. Burung Irian, burung cendrawasih, kekayaan fauna, kebanggaan negeri. Cukup sekian, mohon undur diri. Bersama energi yang selalu di hati.